Halo, saya Tian Syules, mahasiswa jurusan Matematika FMIPA Unsrat dengan NIM 17101103038 akan menjelaskan materi tentang AHP atau Analytical Hierarchy Process sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Bagaimana materinya? Ikuti video ini. Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh seorang profesor matematika Thomas L. Saati pada tahun 1970-an. Analytical Hierarchy Process ini adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang paling memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Apa itu hierarki? Jadi, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti oleh level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Dan kita masuk pada prinsip-prinsip dasar Analytical Hierarchy Process. Jadi terdapat 4 prinsip dasar pada Analytical Hierarchy Process, yaitu decomposition, comparative judgment, synthesis of priority, dan logical consistency. Yang pertama, decomposition. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya dan menyusun ke bentuk hierarki. Dan yang kedua, comparative judgment. Comparative judgment adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Dan yang ketiga, synthesis of priority, menentukan prioritas untuk setiap kriteria dan alternatif. Perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan judgment untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Dan yang keempat itu logical consistency, merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan mengagregasikan seluruh eigenvektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor komparatif bertimbang yang menghasilkan urutan pembagian keputusan. Jadi di sini kita akan melihat apa sih kelebihan dari metode AHP ini. Jadi kelebihannya antara lain itu kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Dan yang kedua itu kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Dan yang ketiga itu struktur hierarki. AHP memiliki atau mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen-elemen sistem ke level yang beberapa dari masing-masing level berisi elemen serupa. Selanjutnya itu sintesis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai beberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Dan yang kelima, trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu melihat alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Dan yang terakhir itu pengulangan proses. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian melalui proses pengulangan. Selain memiliki kelebihan, metode AHP ini juga memiliki kelemahan.
Jadi kelemahan dari metode AHT yang pertama, ketergantungan model AHT pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal itu melibatkan subjektif sang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Dan yang kedua itu, model AHT ini hanya metode matematis, tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batasan kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya kita lanjut pada tahapan metode AHT. Jadi, menurut Kadarasya dan Ali 1998, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHT sebagai berikut. Jadi, ada beberapa langkah-langkah itu. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dan yang kedua, membuat struktur hierarki yang diwakili dengan tujuan utama. Selanjutnya, membuat matriks perbandingan berpasangan. Selanjutnya, mendefinisikan perbandingan berpasangan. Selanjutnya, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Selanjutnya, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 tadi untuk seluruh tingkat hierarki. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan, dan yang terakhir memeriksa konsistensi hierarki. Jadi kita akan bahas satu persatu setiap langkah-langkah yang digunakan dalam metode AHT ini. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dalam tahap ini, kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada, kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu solusi. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diwakili dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas dan disusun level hierarki yang berada di bawahnya, yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hierarki dilanjutkan dengan subkriteria jika mungkin diperlukan. Jadi, secara umum struktur hierarki dapat dilihat pada gambar. Jadi, terdapat 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 itu tujuan, level 2 itu kriteria, dan level 3 itu alternatif. Juga bisa ada subalternatif. Jadi, setiap kriteria berhubungan dengan masing-masing alternatif. Selanjutnya, membuat matriks perbandingan berpasangan. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin, dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas, yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgement dari pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Jadi matriks perbandingan berpasangan boleh kita lihat contohnya pada gambar. Jadi dari matriks terdapat nilai-nilai berpasangan, yaitu kriteria 1 dengan kriteria 1, kriteria 1 dan kriteria 2, dan selanjutnya. Langkah selanjutnya itu mendefinisikan perbandingan berpasangan. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak N kali N kurang 1 per 2 buah. Dengan N adalah banyaknya elemen yang dibandingkan, hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat keputusan suatu elemen. Jadi, skala penilaian perbandingan berpasangan kita boleh lihat dalam tabel. Jadi, terdapat tingkatan kepentingan dan definisi. Tingkatan 1
Definisinya itu sama pentingnya dibandingkan yang lain. Tingkatan yang 3, moderat pentingnya dibanding yang lain. Yang 5, kuat pentingnya dibanding yang lain. Yang 7, sangat kuat pentingnya dibanding yang lain. Dan 9, ekstrim atau mutlak pentingnya dibandingkan yang lain. Dan untuk angka-angka genap 2, 4, 6, 8, nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Dan untuk reciprosal, jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan dengan J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen I. Jadi, dalam metode AHT ini dikenal 9 angka yang digunakan sebagai skala dasar. Dalam melakukan perbandingan berpasangan, ada angka ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan ada angka genap yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi sebenarnya angka-angka ini adalah angka yang menggambarkan perbandingan elemen dengan elemen lainnya, satu elemen dengan elemen lainnya. Misalkan angka 1. Jika kedua elemen yang kita bandingkan itu sama, misalkan jujur dengan jujur, mana yang lebih penting? Karena elemen yang dibandingkan sama nilainya, maka skala perbandingannya adalah 1. Jika tingkat kepentingannya semakin besar, maka skala perbandingan semakin besar atau nilainya semakin tinggi. Dan untuk angka-angka genap adalah misalnya angka 2. Angka 2 adalah nilai perbandingan antara angka 1 dan 3. Selanjutnya, yang kelima itu menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. Dan yang keenam itu mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Dan yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang sampai mencapai tujuan. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis judgment dalam pembuatan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan. Perhitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap matriks dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Kadarasya, Suryadi, dan Ali Ramadhani. Terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Misalnya A adalah matriks perbandingan berpasangan dan W adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot dapat diuji sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai lambda max. Nilai dari lambda max atau eigenvalue diperoleh dari rata-rata pada elemen konsistensi vektor. Dan yang kedua, menghitung indeks konsistensi, yaitu konsistensi indeks. Sama dengan lambda max kurang n per n kurang 1, di mana n itu adanya banyak alternatif. Dan yang ketiga, indeks random atau RIN adalah nilai rata-rata konsistensi indeks yang dipilih secara acak pada A dan diberikan sebagai, kita lihat dalam gambar dan kita akan lebih pahami lewat contoh soal. Dan yang keempat itu hitung rasio konsistensi. Konsistensi rasio sama dengan CI atau konsistensi indeks per RIN atau indeks random. Jika CI sama dengan 0, maka hierarki konsisten. Jika CR kurang dari 0,1, maka hierarki cukup konsisten, dan jika CR lebih dari 0,1, maka hierarki sangat tidak konsisten. Kita masuk pada contoh soal. Ini adalah contoh soal kasus sederhana. Misalkan si Lady berencana untuk berwisata ke salah satu pantai yang ada di sekitar kota Bitung. Namun dia bingung untuk memutuskan pantai yang tepat untuk dia kunjungi. Jadi dengan metode AHT kita bisa membantu si Lady untuk memperoleh keputusan yang paling baik. Jadi di sini ada 3 alternatif pilihan, yaitu di kota Bitung itu ada pantai Batu Angus,
Pantai Batu Riri, dan Pantai Serena. Dengan kriteria keindahan, keamanan, fasilitas, dan biaya. Untuk kriteria pertama itu keindahan, berkaitan dengan keindahan pemandangan pantai dan juga kebersihannya. Semakin indah pantainya, semakin tinggi prioritasnya. Yang kedua, keamanan. Jadi kriteria keamanan ini, kriteria yang kedua ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pihak pengelola wisata. Makin aman maka makin tinggi prioritasnya. Yang ketiga itu fasilitas. Jadi kriteria fasilitas ini berkaitan dengan fasilitas pada tempat wisata seperti pelampung, tempat makan, dan sebagainya. Semakin lengkap fasilitasnya maka makin tinggi prioritasnya. Dan yang terakhir biaya. Biaya berkaitan dengan biaya masuk ke tempat objek wisata, jumlah biaya perjalanan ke pantai. Makin rendah biayanya, makin tinggi prioritasnya. Jadi itu adalah alternatif dan kriteria. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita buat hierarki atau tingkatan dari informasi yang telah diperoleh. Dengan tujuan si Lady ingin memilih tempat wisata di sekitar Kota Bitung. Dengan kriteria yang pertama itu keindahan, keamanan, fasilitas, dan biaya yang saling berhubungan satu sama lain dengan masing-masing alternatif, yaitu Batu Angus, Batu Riri, dan Serena. Selanjutnya, menentukan prioritas kriteria. Menurut Lady, kriteria terpenting adalah keindahan, lalu disusul oleh kriteria keamanan dan kriteria fasilitas. Kriteria biaya bagi Lady berada di urutan terakhir, keamanan dan kriteria fasilitas yang lebih di atas. Jadi, lakukan perbandingan berpasangan untuk tiap alternatif dan hitung jumlah per kolom. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita boleh lihat lagi tabelnya. Dan kita lanjut. Perbandingan berpasangan dari tiap alternatif menghasilkan matriks C. Kita boleh lihat keindahan, yaitu Batu Angus, Batu Riri, Serena. Ada nilai-nilainya. Kita boleh lihat nilai-nilainya dan kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. Dari segi keindahan, Pantai Serena cukup penting dibandingkan Batu Riri. Oleh karena itu, dari segi keindahan, Pantai Batu Riri diberi nilai kebalikannya, yaitu 1/3 dibandingkan dengan Pantai Serena. Kita lanjut, proses normalisasi matriks. Jadi, dari matriks yang tadi, normalisasi ini setiap kolom matriks perbandingan berpasangan dengan membagi setiap nilai pada kolom matriks dengan hasil penjumlahan kolom yang bersesuaian. Kita boleh lihat yang di matriks perbandingan Batu Angus itu kita bandingkan dengan jumlahnya, yaitu 1,5. Dan kita boleh lihat hasil normalisasi matriks di tabel yang di bawahnya itu. Jadi jumlahnya itu satu semua. Weight atau W merupakan bobot dari masing-masing alternatif. Weight atau W adalah rata-rata tiap matriks ternormalisasi. Weight atau W itu juga disebut dengan alternatif priority vector atau vektor prioritas dari alternatif. Kita lanjut. Untuk menguji apakah bobot atau vektor prioritas dari setiap alternatif yang dihasilkan sudah konsisten, maka dilakukan perhitungan rasio konsistensi atau konsistensi vektor. Tentukan konsistensi vektor dengan rumus konsistensi vektor itu WS per 1/W, di mana WS rumusnya C kali W. C itu adalah matriks. Jadi kita boleh lihat hasilnya jika kita sudah masukkan dalam rumus. Hasilnya itu kita boleh lihat dalam tabel. Selanjutnya, tentukan eigenvalue atau lambda, konsistensi indeks CI, dan konsistensi rasio atau CR. Dari hasil yang sudah kita
temukan tadi, kita masukkan dalam rumus. Lambda max nilainya adalah 3,0183. Nilai dari lambda max atau eigenvalue diperoleh dari rata-rata pada elemen pada kolom CV atau konsistensi vektor. Dan kita masukkan nilai-nilai pada rumus CI, RI, dan CR. Jika CR kurang dari 0,1 maka pemberian nilai dianggap cukup konsisten. Jadi kita boleh lihat dalam 3 kriteria nilai RIN itu 0,58. Jadi 0,58 itu kita masuk kriteria 1, keindahan. Ini adalah langkah-langkahnya sampai diperoleh nilai eigenvalue, konsistensi indeks CI, dan konsistensi rasio atau CR. Jadi batu angus merupakan alternatif yang memiliki bobot tertinggi dalam kriteria keindahan. Jadi ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk memperoleh priority factor atau W dari tiap alternatif pada kriteria keamanan, fasilitas, dan biaya. Jadi jika kita sudah mengulangi langkah-langkah tersebut, kita akan memperoleh hasil untuk kriteria keamanan, yaitu nilai eigenvalue, nilai konsistensi indeks, dan konsistensi rasio. Begitu juga dengan fasilitas, kita boleh lihat nilainya di tabel. Dan biaya. Selanjutnya kita hitung priority factor atau weight antar kriteria dengan N sama dengan 4. Hasil perbandingan berpasangan antar kriteria yaitu kriteria itu batu angus, batu riri, serena, biaya, dan kita boleh lihat hasilnya ada pada tabel. Selanjutnya transpose vektor atau W dari tiap alternatif. Jadi ini adalah nilai W dari setiap kriteria, yaitu keindahan, fasilitas, keamanan, dan biaya dari setiap alternatif. Selanjutnya kriteria keindahan, nilai priority factornya adalah 0,5579, keamanan 0,2633, fasilitas 0,1219, dan biaya 0,0569. Peringkat alternatif, jadi bobot gabungan secara keseluruhan yaitu keindahan, keamanan, fasilitas, biaya, batu angus, batu riri, serena, bobot kriteria. Kita boleh lihat nilainya di dalam tabel. Dan perankingan untuk batu angus nilainya 0,4734, dan untuk batu riri nilainya 0,1263, dan untuk serena 0,4000. Jadi perankingan alternatif adalah hasil perkalian setiap kolom bobot alternatif dengan kolom bobot kriteria yang bersesuaian. Dengan kesimpulan, kemungkinan besar si Lady akan berwisata ke pantai Batu Angus karena memiliki nilai perankingan paling tinggi dalam metode analisis analytical hierarchy proses ini. Dan sekian presentasi dari saya. Do you have any question? Silakan hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas dari pembawaan materi saya. Terima kasih, dan kiranya presentasi ini boleh bermanfaat untuk kita semua.